Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dwi Putri Harahap, NPM 2008260009. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tugas dari blok CMH, di mana pada meeting saya ini, di sini saya akan membahas mengenai dari membran sel. Nah, secara definisi, membran sel ini adalah lapisan tipis yang menyelimuti sel dan berfungsi sebagai penghalang selektif antara lingkungan dalam dan luar sel. Nah, jadi di sini ada beberapa struktur membran sel. Di sini ada fluid mosaic model, di mana dia terdiri dari lapisan ganda fosfolipid yang bersifat dinamis dan tidak kaku. Kemudian dia ini juga memiliki protein serta karbohidrat yang tersebar seperti mozaik. Lalu, dia ini juga bersifat cair sehingga komponen-komponennya ini dapat bergerak lateral secara bebas. Lalu di sini ada lapisan fosfolipid layer, di mana dia ini memiliki dua lapisan fosfolipid yang terdiri dari hidrofilik, yang artinya dia ini kepala fosfat yang larut dalam air dan menghadap ke lingkungan luar dan dalam sel. Kemudian yang kedua ada hidrofobik, yang artinya ini dia ekor dari asam lemak, yang artinya dia ini tidak larut dalam air dan menghadap ke dalam serta menjauhi air. Kemudian di sini ada protein membran. Jadi dia di sini terdapat dua jenis protein membran yang berdasarkan dengan lokasinya. Yang pertama dia ada protein integral, yang dimana dia ini menembus lapisan fosfolipid dan berfungsi dalam transportasi zat. Kemudian pada protein perifer, dia ini berada di permukaan luar ataupun dalam membran, dan dia ini berperan dalam komunikasi dan reaksi enzimatik. Lalu ada kolesterol, yang dimana dia ini berperan dalam menjaga kelenturan membran. Kemudian dia ini eh, terutama juga pada suhu rendah dia ini agar tidak terlalu kaku juga. Kemudian untuk mengurangi permeabilitas membran terhadap molekul kecil yang larut dalam air. Kemudian ada juga karbohidrat seperti glikoprotein dan juga glikolipid. Dia ini berfungsi untuk pendas sel ataupun sel recognition di dalam sistem kekebalan tubuh. Lalu Denny juga berperan dalam komunikasi antar sel dan membantu adesi sel. Nah, secara fungsional, membran sel ini, memiliki peran utama dalam berbagai aspek kehidupan seluler. Yang pertama, dia sebagai pembatas sel, yang dimana untuk memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. Kemudian yang kedua, dia ini untuk mengatur transportasi zat, di mana membran sel dia ini bersifat selektif permeable dan hanya mengizinkan zat tertentu saja yang masuk ataupun keluar. Kemudian yang ketiga ada komunikasi antar sel, di mana protein reseptor pada membran menerima sinyal dari luar sel seperti hormon ataupun neurotransmitter. Kemudian yang keempat dia mendukung reaksi biokimiawi, di mana dia banyak enzim yang menempel di membran sel untuk mempercepat reaksi metabolismenya. Lalu yang kelima ada hemostasis, dan untuk mengontrol keseimbangan ion dan juga molekul agar selnya ini tetap stabil. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai transportasi melalui dari membran sel. Jadi dia ini memiliki beberapa mekanisme transportasi untuk mengatur pergerakan zat. Yang pertama, ada transport pasif, yang artinya dia ini konsentrasi tinggi ke rendah melalui mekanisme yang dimana dia ada difusi sederhana, di mana dia ini artinya perpindahan molekul kecil nonpolar langsung melalui fosfolipid. Kemudian ada difus fasilitas, yang artinya perpindahan zat dengan panduan protein kanal ataupun protein pembawanya. Lalu ada osmosis, yang artinya difus air melalui membran menggunakan aquaporin. Kemudian ada transport aktif, yang artinya zat ini bergerak dari konsentrasi yang rendah ke yang lebih tinggi. Jadi dia kebalikan dari si transport pasif tadi, yang dimana dia ini dengan bantuan protein pompa ion, di mana dia akan mengeluarkan natrium dan akan memasukkan kalium untuk menjaga keseimbangan dari ion dan juga selnya. Kemudian ada endositosis, di mana artinya dia akan memasukkan zat dalam vesikel seperti fagositosis,
yang artinya dia akan memakan partikel besar seperti bakteri, kemudian ada pinositosis, di mana dia akan memasukkan zat cair. Kemudian ada eksositosis, yang artinya dia ini akan mengeluarkan zat dari dalam sel, contohnya seperti pelepasan hormon insulin. Nah, kemudian dia ada permeabilitas membran, di mana dia ini adalah membran sel yang bersifat selektif permeable, yang artinya hanya zat-zat tertentu saja yang bisa melewatinya. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permeabilitas membrannya. Yang pertama seperti ukuran molekul. Jadi molekul yang lebih kecil dia akan lebih mudah untuk lewat. Kemudian ada sifat kelarutan dalam lemak, di mana molekul nonpolar dia akan lebih mudah menembus lapisan fosfolipid. Kemudian ada muatan listrik zat, di mana ia akan memerlukan protein kanal untuk masuk. Kemudian yang keempat ada konsentrasi zat di dalam dan di luar sel, di mana dia ini akan mempengaruhi arah pergerakan zat. Kemudian di sini ada komponen membran serta fungsinya. Nah, yang pertama pada fosfolipid, dia ini berfungsi sebagai penyusun bilayer membran serta memberikan fleksibilitas. Kemudian ada protein membran. Tadi kan protein membran ini kan dia ada dua, ada yang integral dan ada yang perifer, di mana pada protein integral dia ini berfungsi sebagai mengangkut zat masuk dan keluar sel. Sedangkan pada protein perifer dia ini berperan dalam sinyal seluler dan reaksi enzim. Kemudian pada kolesterol dia ini berfungsi sebagai menjaga kestabilan dan fluiditas membran. Sedangkan pada karbohidrat seperti glikolipid dan juga glikoprotein dia ini sebagai pengenalan sel dan komunikasi di antar sel. Nah, jadi kesimpulannya dari mind mapping yang saya buat ini adalah membran sel ini adalah struktur yang penting dan bertanggung jawab atas perlindungan, kemudian komunikasi dan juga transportasi zat di dalam sel dengan komposisi ada phospholipid bilayer, kemudian ada protein, lalu ada kolesterol serta karbohidrat, di mana dia ini bersifat selektif permeabel yang memungkinkan sel mengontrol lingkungan internalnya. Jadi, ini referensi yang saya gunakan di mind mapping saya ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.